Ini berbicara perjalanan spiritual. Bisa saja ada yang secepat kilat, bisa ada yang lama sampainya sama Allah. Samalah kayak orang baca Sallallahu Muhammad 100 habis sholat, enggak sama. Walaupun sama-sama baca, ada yang cepat, ada yang lambat, begitu, yang lambat, begitu, macam-macam, tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih perjalanan spiritual. Kita masih bercerita bila pertemuan yang lalu Ashabul Kahfi, tukang sihirnya Fir'aun, Ibrahim bin Adham. Malam hari ini berbicara tentang perempuan Rabi'ah dari Basra, Rabi'ah al-Basriyah. Bagaimana Rabi'ah yang sejatinya adalah hamba sahaya, perempuan yang udah tua, budak yang udah tua renta. Amat tuannya dijajakan tuh ditawar-tawarin, dipamerin di pasar, di Basra, di Irak, kagak laku. Yang nawar aja kagak ada, yang minat kagak ada. Melihat orang yang punya dagang ini kagak laku adalah sebagian pedagang yang kasihan. Melihat ini budak kagak laku-laku, diborong juga akhirnya. Berapa saya beli sianan daripada lu bawa pulang lagi nih budak, 100 dirham. Baik, saya bayar. Terima kasih sama yang beli, si pedagang itu. Tapi bukan untuk dibawa pulang, karena udah tua renta, suruh kerja nggak bisa, udah nggak produktif. Dimerdekakan akhirnya Rabi'ah al-Basriyah, mantan budak. Akhirnya sesudah merdeka milih jalan ibadah. Dia berbenah, belajar, bertaubat, terus 7 langkah ini dikerjakan. Tekunlah ama ibadah. Pada akhirnya kata Imam Ghazali, Rabi'ah al-Basriyah enggak nyampe setahun, banyak yang datang ke rumahnya dari mana-mana minta berkah, minta doa. Bukan orang biasa, kelasnya ulama, kelasnya wali-wali, pada datang ke rumahnya minta berkah sama Rabi'ah al-Basriyah. Kagak nyampe setahun sesudah merdeka tuh nyampe juga kepada Allah, jadi wali. Artinya Anda jangan pikirin waktu punya Allah. Jalanin apa yang saya ajarkan ini, kata Imam Ghazali. Ini loh tahapan, namanya Minhajul Abidin, metode orang-orang yang ibadah ila jannati rabbil alamin, menuju surganya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Anda jalanin, bergantunglah sama Allah, minta hidayah. Kalaulah ada kesempatan duduk berdua dengan Allah, jangan minta yang orang kafir dikasih duit. Orang kafir aja dibagi, yang kagak tahajud, yang kagak baca sholawat, jangan minta itu. Itu mau udah dibagi orang kafir. Minta mau rezeki khusus, jangan rezeki umum. Begitu. Rezeki yang orang kafir nggak dibagi. Apa itu? Inayatullah, wiqayatullah, lutfullah, fadlullah, hidayah. Mintalah kedekatan dengan Allah, mintalah begitu. Kalau mau tidur, mintalah, ya Allah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah,
Sesudah kau sampaikan salam, saya mau tidur. Beri saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Begitu orang-orang soleh. Kalau ada kesempatan, mintalah hidayah, mintalah lutuf, mintalah inayatullah, perhatian Allah. Sebab hidayah Allah, lutufnya Allah, fadlnya Allah, ini bisa menghantarkan orang menuju kepada Allah berbeda-beda cepatnya. Ada yang sedetik, ada yang semenit, ada yang sejam, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 7 tahun, ada yang 70 tahun gak nyampe-nyampe. Karena ini butuh inayatullah, butuh perhatian, cinta kasih Allah. Maka mintalah jalan supaya nyampe sama Allah, kebahagiaan hakiki. Rumah yang indah bukan bangunannya yang megah, tapi penghuninya yang berakhlak luhur. Itulah rumah yang indah. Begitu. Kendaraan yang cakep bukan dari fisiknya, bensinnya pertama. Biar motornya bagus kagak ada bensinnya, lah kagak jalan. Rohnya roh, perhatian Allah. Sehingga wa ammal ladzi lam tusbaq lahu lainaya, orang yang tidak mendapatkan perhatian dari Allah, orang yang kagak dilirik oleh Allah, tidak diberikan hidayah dan taufik sama Allah, maka menuju kepada Allahnya diserahin nama dia, kagak dibantuin, sehingga perjalanan menuju kepada Allah terseok-seok. Sering orang berkata, apakah Allah itu jauh? Tidak. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Yang jauh itu prosedurnya menuju kepada Allah. Maka prosedur ini bisa disingkat. Kalau mau bisa aja, coret aja, tinggal bisikin, rubalah biar umurnya masuk. Bisa. Kalau mau bisa aja, Allah tuh mau menyampaikan kita menuju kepada Allah, bisa. Begitu namanya kita dapetin inayatullah untuk sampai kepada Allah. Tapi kalau diserahin nama diri sendiri, ya begitu. Lama ngantrinya. Maka diajarkan cara-cara supaya nyampe. Kalau Allah udah serahin nama dirinya, ribet. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain. Tuhan jangan serahin saya sama diri saya kagak ngerti jalan menuju kepada Engkau. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki urusanku semuanya. Saya nggak ngerti Tuhan. Supaya sampai ini bagaimana? Supaya bahagia ini bagaimana? Kau pemilik bahagia, bagilah kebahagiaan nama saya. Supaya hidup saya bahagia. Begitu. Bila orang tidak dapat inayah rabbaniyah, tidak dapat taufik ilahi, maka jangankan 7 langkah, 7 tanjakan yang ada di Minhajul Abidin, 1 aja. Padahal dia nggak bergaul sama orang, ngumpet di kamar. 70 tahun belum kelar-kelar ngurusin 1 doang. Apalagi ampe 7 atau 70 tahun, artinya ampe tua, enggak rapi-rapi. Begitu, enggak rapi. Dari dulu masih kelasnya belajar, enggak ngerti sampai tua. Enggak ada perubahan di dalam kehidupannya. Perubahan hati, ketekunan pada ibadah dia, rapinya pada, enggak ketemu. Kalau enggak dapat inayatullah. Dan ini yang dibutuhi.
Bila orang pada kelas ini yang tidak dapat perhatian Allah, dia bakal berkata, ma adzlama hadat thariq. Gelap amat ini masa depan. Gelap. Kayak nggak ada matahari. Kayak nggak ada Rasulullah. Kayak nggak ada jalan. Ma askala hadat thariq. Rumit amat. Iya. Prosedur ini jauh amat. Iya, karena tidak ada petunjuk. Ma aksara hadal amr. Ini jalan menuju Allah ini ribet amat, ribet. Ya, kalau diserahin nama diri sendiri nggak bisa. Maka kita mau tidak mau harus kita mencari fadl dari Allah. Minta mau. Ya Allah, ya nuras samawati wal ardi, imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa. Amin ya rabbal alamin. Tuhan, ya Allah, Tuhan yang memberi cahaya langit dan bumi, penuhi hati kami dengan cahaya-cahaya kekasihmu Nabi Muhammad, biar saya cepat nyampe sama engkau. Waj'alni min ahli sofa wal wafa. Jadikan aku daripada orang-orang yang memiliki kebeningan jiwa, sehingga enggak ngerasa gelap jalan menuju kepadamu, sehingga enggak merasa rumit jalan menuju kepadamu, sehingga enggak merasa ribet jalan menuju kepadamu. Orang-orang yang menepati janji. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kita ba'da salam salat membaca salawat. Waj'alni min ahlis salawat. Minta hatinya penuh cahaya Nabi Muhammad. Dari cahaya itulah yang kita bakal ketemu inayah rabbaniyah, perhatian Tuhan, lutfullah, dapat kesantunan, kelembutan Allah, dapat taufik, dapat fadl dari anwar Habibillahil Mustafa, cahaya-cahaya kekasih Allah Nabi Muhammad. Ini perlu. Tapi kalau orang enggak, maka jangankan 7 tanjakan, 1 tanjakan aja memakan waktu 70 tahun belum kelar-kelar juga. Sampai mati belum rapi-rapi juga. Baru 1 tanjakan. Belum ketemu kesyukuran, sehingga hidupnya isinya penuh dengan keluhan. Kenapa begitu? Kalau ditanya begitu mah jawabannya satu, kembali pada takdir Allah. Semuanya Allah yang ngatur. Minta pengaturan yang baik dari Allah. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, ultuh bina fima jarat bihil maqadir, wa dabbirna bi ahsanit tadbir fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wahai Tuhan yang maha lembut, wahai Tuhan yang maha mengetahui, wahai Tuhan yang maha mengetahui batinnya segala perkara, berilah kasih sayang-Mu terhadap takdir yang terjadi menimpa kepada kami. Bimbing kami dengan bimbingan-Mu yang terbaik. Rencana-Mu terbaik saya tidak mengerti. Bimbinglah kami dengan bimbingan-Mu yang terbaik dalam kebaikan, kesantunan, kelembutan, dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana
نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وأن رابعة البصرية كانت أمة كبيرة السن. Dan dihikayatkan bahwa Siti Rabi'ah al-Basriyah kanat, yaitu ada oleh Rabi'ah, amatan, yaitu budak perempuan dulunya, kabiratas sini, yang tua umurnya, udah nenek-nenek. Yutafu biha fi suqil Basrati, yang ditawarkan, yang dikelilingkan, asal maknanya, tapi maksud yang ditawarin dengan Rabi'ah di pasar Basrah, dijual. La yarghabu fiha ahadun, tidak ada yang suka pada Rabi'ah oleh seorang pun, enggak ada yang mau beli, udah tua. Likibari siniha, karena tua umurnya. Farahimaha ba'dut tujjar, maka mengasihani akan Rabi'ah oleh sebagian pedagang-pedagang di Basrah. Fashtaroha binahwi mi'ati dirhamin, maka membelilah pedagang itu ba'dut tujjar akan Rabi'ah dengan harga kira-kira 100 dirham. Wa a'taqaha, lalu memerdekakan oleh pedagang itu ba'du tujjar akan Rabi'ah. Fakhtarat hadhihi tariqa, lalu memilih oleh Rabi'ah akan ini torekat, jalan menuju dekat dengan Allah melalui 7 tahapan minhajul abidi. Wa aqbalat alal ibadati, dan tampil Rabi'ah atas ibadah, semangat ibadah. Famatammat laha sanatun, maka tidaklah sempurna bagi Rabi'ah oleh setahun, kagak nyampe setahun. Hatta zaraha zuhadul Basrati wa qurra'uha wa ulama'uha, sampai-sampai akhirnya sowan pada Rabi'ah oleh ahli zuhud negeri Basrah dan para qori-qori di Basrah dan ulama-ulama Basrah. Li'idhami manzilatiha, karena agung kedudukan Rabi'ah. Wa ammal ladzi lam tusbaq lahul inayah wa lam yu'amal bil fadli wal hidayah fayukalu ila nafsi. Adapun orang yang tidak terdahulu baginya oleh perhatian Allah dan tidak diperlakukan ia dengan limpahan anugerah dan hidayah, fayukalu, maka diserahkan ia ila nafsihi, kepada dirinya sendiri. Farubama yabqa fi syi'bin min aqabatin wahidatin 70 sanatan wa la yaqta'uha, maka terkadang tinggallah ia fi syi'bin, di lereng gunung, daripada satu tahapan selama 70 tahun, namun tidak melampaui ia akan satu tahapan itu. Wa kam yasihu wa yasrahu,
berapa banyak ia berteriak dan berteriak, bersuara, ma azlama hadha tariqa wa ashkala, alangkah gelapnya tarekat ini, jalan ini, alangkah rumitnya ini tarekat. Wa a'sar hadzal amr, alangkah sulitnya akan ini perkara. Wa a'dalah, dan alangkah ribetnya ini perkara. Fa inna sya'na kullahu ila aslin wahid, maka semuanya perkara itu seluruhnya berpulang kepada pangkal yang satu. Wadzalika taqdirul azizil alim al-adlil hakim, dan yang demikian itu pangkal yang satu, yaitu takdirnya Tuhan yang gagah perkasa, lagi maha tahu, lagi maha adil, lagi bijaksana. Fa in qulta, maka jikalau kau bertanya, limakhtussa hadza bitaufiqil khasi wa hurima hadza, mengapa diistimewakan ini orang dengan taufik yang khusus dan dihampakan ini orang yang lainnya? Wa kilahuma mushtarikani fi ribqatil ubudiyah, padahal kedua-dua orang itu bersekutu pada belenggu kehambaan. Fa inda hadas su'al yunada min suradiqil jalal anil zamil adab, maka ketika ini pertanyaan, yunada diserukanlah, min suradiqil jalal, daripada dinding-dinding hijab kebesaran Allah, anil zamil adab, yakni tekunilah olehmu akan adab, wa'rif sirrar rububiyah wa haqiqatal ubudiyah, kenalilah akan rahasia ketuhanan dan hakikat kehambaan. Fa innahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu, maka semuanya Allah, yaitu tidak ditanyai Allah dari apa yang ia perbuat. Wa hum yus'alun, justru merekalah manusia yaitu yang akan ditanya. Qultu ana wa mislu hadha tariqi fid dunya as-siratu fil akhirah, dan adapun perumpamaan ini jalan di dunia, yaitu jembatan di akhirat. Fi aqabatiha wa masafatiha wa maqatiha, pada tanjakan-tanjakannya, pada jarak tempuhnya dan pemberhentiannya. Wahtilafi ahwalil khalqi fiha, dan berbeda-bedanya hal ihwal makhluk pada jembatan itu. Faminhum man yamurru alaihi kalbarqil khatib, maka setengah daripada manusia, yaitu ada orang yang lewat orang di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Allahumma ja'alna minhum. Wa minhum man yamurru alaihi karrihil asif, setengah daripada manusia, yaitu orang yang lewat oleh orang di atas sirat seperti angin yang menghembus kencang. Allahumma ja'alna minhum. Wa akharu, dan orang yang lainnya kal farasil jawadi, seperti kuda pacuan. Wa akharu, dan orang lainnya katairi, seperti burung yang terbang. Wa akharu yamsi, dan orang lainnya berjalan kaki. Wa akharu yazhafu, dan orang lainnya ngesot-ngesot, hatta yasira fahmatan, sehingga menjadi ia yaitu arang gosong. Wa akharu yasma'u hasisaha, dan yang lainnya
mendengar ia akan suara neraka jahanam. Wa akharu yu'khadhu bikalaliba, dan orang lainnya yaitu diseret dengan tarikan kayak sampah itu yang begini, cangkram. Fayutrahu fi jahannam, maka dilemparkan ia pada neraka jahanam. Fakadzalika halu hadzal tariq, maka seperti itulah keadaan ini tarekat, ma'asalikihi, serta orang yang menapakinya fid dunya, di dunia. Fahuma siratani, keduanya itu dua jembatan, siratul dunya wa siratul akhir, jembatan dunia dan jembatan akhirat. Fasiratul akhirati lil anfusi, adapun jembatan akhirat lil anfusa itu bagi jiwa. Yara ahwalaha ahlul absar, melihat akan huru-haranya oleh orang-orang yang memiliki pandangan mata. Wasiratud dunya lil qulub, dan jembatan dunia itu bagi hati. Yara ahwalaha zawul basairi wal albab, melihat akan huru-haranya oleh orang-orang yang memiliki mata batin, wal albab, dan akal yang cerdas. Wa inna makhtalafatil akhwalu lisalikina fil akhirati likhtilafi akhwalin fid dunya, hanya saja berbeda-beda hal ikhwal bagi orang-orang yang menempuh jalan di akhirat karena berbeda-bedanya keadaan mereka di dunia. Fata'ammal dzalika haqqahu, maka amat-amatilah, renungkanlah olehmu akan yang demikian itu hal ikhwal salik, akan haknya. Fahadihi hadihi, maka adapun ini uraian hadihi, yaitu amat sangat agung. Wallahu wabillahi taufiq, wallahu a'lam bishawab. Faslun segini. Kajian kita masih berbicara bahwa waktu milik Allah. Karena waktu milik Allah, Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga di dalam menempuh tarekat yang diajarkan oleh Imam Ghazali dari 7 tahapan menuju sukses sampai surga, dari tahapan ilmu, pengetahuan, taubat, seterusnya sampai yang ke-7 tahapan kepujian, kesyukuran. Ini jangan tanya berapa tahun dapat menyelesaikan. Ini bukan pakai matematik. Ini berbicara perjalanan spiritual. Bisa saja ada yang secepat kilat, bisa ada yang lama, sampainya sama Allah. Samalah kayak orang baca Sallallahu Muhammad 100 habis sholat, enggak sama. Walaupun sama-sama baca, ada yang cepat, ada yang lambat, begitu, yang lambat, begitu, macam-macam, tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih perjalanan spiritualnya. Kita masih bercerita bila pertemuan yang lalu Ashabul Kahfi, tukang sihirnya Fir'aun, Ibrahim bin Adham. Malam hari ini berbicara tentang perempuan Rabi'ah dari Basra, Rabi'ah al-Basriyah. Bagaimana Rabi'ah yang sejatinya adalah hamba sahaya, perempuan yang udah tua, budak yang udah tua renta. Amat tuannya dijajakan tuh ditawar-tawarin, dipamerin di pasar, di Basra, di Irak, kagak laku. Yang nawar aja kagak ada, yang minat kagak ada. Melihat orang yang punya dagang ini kagak laku adalah sebagian pedagang yang kasihan. Melihat ini budak kagak laku-laku, diborong juga akhirnya.
Berapa saya beli sianan daripada lu bawa pulang lagi nih budak? 100 dirham. Baik, saya bayar. Terima kasih sama yang beli, si pedagang itu. Tapi bukan untuk dibawa pulang. Karena udah tua renta suruh kerja nggak bisa. Udah nggak produktif. Dimerdekakan akhirnya Rabi'ah Al-Basriyah, mantan budak. Akhirnya sesudah merdeka milih jalan ibadah. Dia berbenah, belajar, bertaubat, terus 7 langkah ini dikerjakan. Tekunlah ama ibadah. Pada akhirnya kata Imam Ghazali, Rabi'ah Al-Basriyah enggak nyampe setahun. Banyak yang datang ke rumahnya dari mana-mana, minta berkah, minta doa. Bukan orang biasa, kelasnya ulama, kelasnya wali-wali, pada datang ke rumahnya minta berkah sama Rabi'ah Al-Basriyah. Kagak nyampe setahun sesudah merdeka tuh nyampe juga kepada Allah, jadi wali. Artinya Anda jangan pikirin waktu. Waktu punya Allah. Jalanin apa yang saya ajarkan ini, kata Imam Ghazali. Ini loh tahapan, namanya Minhajul Abidin. Metode orang-orang yang ibadah ila jannati rabbil alamin, menuju surganya Allah, Tuhan seru sekalian Adam. Anda jalani, bergantunglah sama Allah, minta hidayah. Kalaulah ada kesempatan duduk berdua dengan Allah, jangan minta yang orang kafir dikasih duit. Orang kafir aja dibagi, yang kagak tahajud, yang kagak baca sholawat, jangan minta itu. Itu mau udah dibagi orang kafir. Minta mau rezeki khusus, jangan rezeki umum. Begitu. Rezeki yang orang kafir nggak dibagi. Apa itu? Inayatullah, wiqayatullah, lutfullah, fadlullah, hidayah. Mintalah kedekatan dengan Allah. Mintalah. Begitu. Kalau mau tidur, mintalah. Ya Allah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, sesudah kau sampaikan salam, saya mau tidur. Beri saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Begitu. Orang-orang soleh. Kalau ada kesempatan, mintalah hidayah, mintalah lutuf, mintalah inayatullah, perhatian Allah. Sebab hidayah Allah, lutufnya Allah, fadlnya Allah, ini bisa menghantarkan orang menuju kepada Allah berbeda-beda cepatnya. Ada yang sedetik, ada yang semenit, ada yang sejam, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 7 tahun, ada yang 70 tahun gak nyampe-nyampe. Karena ini butuh inayatullah, butuh perhatian, cinta kasih Allah. Maka mintalah jalan supaya nyampe sama Allah, kebahagiaan hakiki. Rumah yang indah bukan bangunannya yang megah, tapi penghuninya yang berakhlak luhur. Itulah rumah yang indah. Begitu. Kendaraan yang cakep bukan dari fisiknya, bensinnya pertama. Biar motornya bagus kagak ada bensinnya, lah kagak jalan. Ruhnya ruh, perhatian Allah. Sehingga wa ammal
Wa ammal ladzi lam tusbaq lahu lainaya. Orang yang tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Orang yang kagak dilirik oleh Allah. Tidak diberikan hidayah dan taufik sama Allah. Maka menuju kepada Allahnya diserahin nama dia, kagak dibantuin. Sehingga perjalanan menuju kepada Allah terseok-seok. Sering orang berkata, apakah Allah itu jauh? Tidak. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Yang jauh itu prosedurnya menuju kepada Allah. Maka prosedur ini bisa disingkat. Kalau mau bisa aja, coret aja, tinggal bisikin, rubahlah biar umurnya masuk. Bisa. Kalau mau bisa aja. Allah tuh mau menyampaikan kita menuju kepada Allah bisa. Begitu namanya kita dapetin inayatullah untuk sampai kepada Allah. Tapi kalau diserahin nama diri sendiri ya begitu. Lama ngantrinya. Maka diajarkan cara-cara supaya nyampe. Kalau Allah udah serahin nama dirinya ribet. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Tuhan jangan serahin saya sama diri saya kagak ngerti jalan menuju kepada Engkau. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki urusanku semuanya. Saya nggak ngerti Tuhan. Supaya sampai ini bagaimana? Supaya bahagia ini bagaimana? Kau pemilik bahagia, bagilah kebahagiaan nama saya. Supaya hidup saya bahagia. Begitu. Bila orang tidak dapat inayah rabbaniyah, tidak dapat taufik ilahi, maka jangankan 7 langkah, 7 tanjakan yang ada di Minhajul Abidin, 1 aja. Padahal dia nggak bergaul sama orang, ngumpet di kamar. 70 tahun belum kelar-kelar ngurusin 1 doang. Apalagi ampe 7 atau 70 tahun, artinya ampe tua enggak rapi-rapi. Begitu, enggak rapi. Dari dulu masih kelasnya belajar, enggak ngerti sampai tua. Enggak ada perubahan di dalam kehidupannya. Perubahan hati, ketekunan pada ibadah dia, rapinya pada enggak ketemu. Kalau enggak dapat inayatullah. Dan ini yang dibutuhi. Bila orang pada kelas ini yang tidak dapat perhatian Allah, dia bakal berkata, ma adzlama hadat thariq. Gelap amat ini masa depan. Gelap. Kayak nggak ada matahari, kayak nggak ada Rasulullah, kayak nggak ada jalan. Ma askala hadat thariq. Rumit amat. Ya, prosedur ini jauh amat. Iya, karena tidak dapat ini. Ma aksara hadal amr. Ini jalan menuju Allah ini ribet amat, ribet. Ya, kalau diserahin nama diri sendiri nggak bisa. Maka kita mau tidak mau harus kita mencari fadl dari Allah. Minta Allah. Ya Allah, ya nurus samawati wal ardi, imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa. Amin ya rabbal alamin. Tuhan, ya Allah, Tuhan yang memberi cahaya langit dan bumi, penuhi hati kami dengan cahaya-cahaya kekasihmu Nabi Muhammad, biar saya cepat nyampe sama Engkau. Waj'alni min ahli sofa wal wafa. Jadikan aku daripada orang-orang yang memiliki kebeningan jiwa, sehingga enggak ngerasa gelap jalan menuju kepadamu,
sehingga enggak merasa rumit jalan menuju kepadamu, sehingga enggak merasa ribet jalan menuju kepadamu. Orang-orang yang menepati janji. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kita ba'da salam salat membaca salawat. Waj'alni minalis sholawat. Minta hatinya penuh cahaya Nabi Muhammad. Dari cahaya itulah yang kita bakal ketemu inayah rabbaniyah, perhatian Tuhan, lutfullah, dapat kesantunan, kelembutan Allah, dapat taufik, dapat fadl dari anwar Habibillahil Mustafa, cahaya-cahaya kekasih Allah Nabi Muhammad. Ini perlu. Tapi kalau orang enggak, maka jangankan 7 tanjakan, 1 tanjakan aja memakan waktu 70 tahun belum kelar-kelar juga. Sampai mati belum rapi-rapi juga. Baru 1 tanjakan. Belum ketemu kesyukuran, sehingga hidupnya isinya penuh dengan keluhan. Kenapa begitu? Kalau ditanya begitu mah jawabannya satu, kembali pada takdir Allah. Semuanya Allah yang ngatur. Minta pengaturan yang baik dari Allah. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, ultuh bina fima jarat bihil maqadir, wadabbirna bi ahsanit tadbir fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wahai Tuhan yang maha lembut, wahai Tuhan yang maha mengetahui, wahai Tuhan yang maha mengetahui batinnya segala perkara, berilah kasih sayangmu terhadap takdir yang terjadi menimpa kepada kami. Bimbing kami dengan bimbinganmu yang terbaik. Rencanamu terbaik, saya tidak mengerti. Bimbinglah kami dengan bimbinganmu yang terbaik dalam kebaikan, kesantunan, kelembutan, dan kesejahteraan. Pada akhirnya balik dengan takdir Allah. Sehingga akan muncul pertanyaan dari orang tidak ngerti. Kenapa Tuhan berikan taufik kepada si anu sehingga dia semenit bisa nyampe jadi wali, sejam dia bisa nyampe jadi wali, sehari dia bisa, seminggu dia bisa, sebulan, setahun. Ngapa si anu bertahun-tahun, sampai 70 tahun aja 1 langkah doang, 1 tahapan aqobatul ilim belum kelar-kelar. Bagaimana aqobatul taubah? Kenapa si anu diberi, si anu tidak? Kalau ini yang ditanya, jawaban kami cuma satu, ilzamil adab, jaga tata sopanmu, pahami rahasia ketuhanan. Yang namanya Tuhan itu mengatur, bukan kita yang ngatur. Yang namanya hamba diatur. Hamba tak boleh banyak tanya tentang apa yang Tuhan perbuat. Justru hambalah yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diperbuatnya. Kita nggak bisa. Semuanya terserah iradat Allah. Kenapa si anu dikasih kita tidak? Ya itu terserah Allah. Begitu. Bukan di wilayah kita. Pada akhirnya kita nggak bisa mengatur Tuhan. Karena kita bukan Tuhan. Dan bukan atasan Tuhan. Kita adalah hamba. Kenapa si anu diberi kita tidak? Jangan berkata begitu. Jalanin saja. Enggak ada.
seorang hamba mempertanyakan perbuatan Allah. Ngapa gua udah baca solawat yang dibilangin tuh ratib udah, dagangan gua begini, Tuhan jangan pakai begitu. Adabnya nggak ada sama Allah. Begitu. Adab yang baik adalah tinggi. Kita harus memahami tentang sirrul rububiyah dan hakikatul ubudiyah. Masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Bukan kedudukan yang tinggi yang mau ngatur-ngatur Tuhan, tapi yang tinggi itu adalah menjalankan tata sopan. Puji aja Allah. Banyak yang baca lebih-lebih di 10 pertama bulan Dzulhijjah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Banyak. Allahumma salli ya ghafur salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad badril budur wa mamba'is surur wa ghfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minina al-ahya'i minhum al-qurban. Kita nggak boleh banyak protes sama Allah. Siapa kita? Hamba. Anda itu hamba. Hamba itu diatur, jangan ngatur Tuhan. Quran bilang la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanyai Allah tentang apa saja yang ia perbuat, tapi justru kita sebagai hamba yang bakal ditanyai apa aja. Ditanyai begitu. Sehingga minta saja taufik yang khusus, yang istimewa, hidayah yang istimewa, rezeki yang istimewa. Jangan rezeki umum. Kalau timbang makan nggak perlu akal. Orang ayam juga hidup, kalau asal hidup, tapi hidup mulia itu ayam nggak bisa minta. Inilah yang paling penting. Jadi jalan menuju kepada Allah, Anda jangan pikirin waktu. Terserah Allah. Ada yang dikasih cepat, ada yang lama. Semuanya berpulang kepada Allah. Berjuang saja. Siapa yang rajin ngetok pintu nanti juga lama-lama dibuka. Jangan kagak. Begitu. Bandingannya, sampainya hamba kepada Allah dengan tarekat ini kayak jalan akhirat aja, kata Imam Ghazali. Percis jalan akhirat. Ada jembatan namanya Sirat. Setarnya dari bumi Mauqif, terakhirnya di bumi surga. Panjangnya 3000 tahun perjalanan. 3000 tahun. Naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, dan turun 1000 tahun. 3000 tahun. Dan ada 7 pemberhentian. Namanya 7 tanjakan, 7 checkpoint. Diterangkan dalam tafsir surat Yasin. Poin-poin apa itu yang dicek. Begitu. Sama. Tarekat itu kayak jembatan akhirat. Meski 3000 tahun normalnya itu. Tapi orang akan lewat beda-beda. Ada yang lewatnya secepat kilat, cepret, nyampe surga. Padahal 3000 tahun. Ada yang kayak begitu. Yang bagaimana yang model begini? Yang setengah jam sebelum masuk waktu udah wudhu.
Setengah jam sebelum masuk waktu udah wudhu. Dohor jam 12, setengah 12 sudah wudhu. Asar jam berapa? Setengah 4 umpama. Jam 3 udah wudhu. Maghrib jam 6, setengah 6 udah wudhu. Begitu, udah wudhu. Kayak begitu. Yang model begini nih, kayak kilat menyambar, cepret, nyampe surga. Padahal norma 3000 tahun. Begitu. Biasanya kayak begitu nggak tuh? Apa nunggu adzan dulu baru wudhu? Atau masih duduk juga? Oh, lewatin dulu. Ya kagak dapet ini. Tuh kayak begitu. Ini beda-beda. Menuju akhirat itu. Ada yang kayak angin. Artinya kecepatannya kalau kilat itu namanya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu nggak bisa diukur. Karena kalau pesawat itu kecepatannya angin. Kalau kecepatan cahaya lain. Begitu. Cahaya. Ada kecepatan angin. Angin itu di bawah cahaya. Begitu. Jadi, ada yang kayak kuda pacuan. Itu yang tiap tahun murban. Dengan kambing yang benar, sapi yang benar. Dia naik azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Sesudah cukup umur yang gede, beli itu kambing harganya 8 juta 9 juta yang segede anak sapi itu. Begitu yang gede kayak gitu tuh, karena nanti di akhirat jadi kendaraan kayak begitu. Biar benar, kalau dia mampu ya sapi sendiri, cakep, sapi sendiri, begitu. Jadi naik Mercy sendiri, kan cakep, daripada odong-odong betujuh, enggak, begitu, sapi sendiri, gitu. Kalau betujuh kenal aja mendingan, mana pakai transfer lagi, nggak kenal. Yang 6 temennya kita, nenek-nenek semuanya. Kita doang laki sendiri, duduknya di belakang lagi. Aduh, yang dipandang nenek semuanya. Kalau kenal aja mendingan semobil tuh bisa candaan, mana kagak kenal lagi. Begitu. Jadi kita yang benar korbannya. Jangan sampai beli kambing waktu dipotong bunyinya nyari ibunya. Jangan. Yang benar. Pun biar yang masih emak-emak nih, kalau mau dipikirin lebih dalam masih lebih bagus. Yang beli kambing bunyinya emak-emak lebih bagus dibanding yang tiap tahun belinya areng mulu areng. Ada nggak yang kayak begitu? Areng mulu sama tusukan. Begitu. Begitu. Ini belinya. Ah ini nggak bener ini. Masa tiap tahun areng mulu, nggak ada ningkatnya. Jadi ada yang kayak kuda pacuan, cepet. Kalau masih kita kecepatan mobil dah, begitu. Kalau tadi itu pesawat. Kalau yang awal buruk tuh kecepatan cahaya. Ada yang kayak burung, ya motor dah, kecepatannya. Ada yang kayak sepeda listrik, mendingan dah. Begitu. Ada sepeda goes, ada yang jalan kaki, ada yang ngesot. Ada yang belum apa-apa udah disamber aja malaikat Zabaniyah. Belum juga berapa langkah. Artinya jalan menuju Allah baru juga 2 hari, celeng juga. Berhenti. Begitu. Ngaji baru 2 kali, udah lulus saja lulus. Begitu ada. Begitu. Ada yang tahapannya panjang. Menuju kepada Allah itu macam-macam. Jadi waktu jangan kita pikirin. Kapan gua sampai ini dengan baca salawat? Jangan. Baca aja. Karena itu akan mendorong pada kecepatan cahaya. Karena salawat mengandung nur. Tarekat tertinggi dan nggak pakai guru nyampe adalah salawat.
karena rujukannya babullah, pintu menuju Allah utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ghazali, percis kayak begitu. Sehingga ada orang menuju Allah tuh dalam mengamalkan Minhajul Abidin kayak cepet kilat, enggak perlu 70 tahun seumur hidup baru nyampe. Enggak. Ada yang sebentar. Kayak Ashabul Kahfi, kayak tukang sihirnya Fir'aun beriman kepada Nabi Musa pada akhirnya, kayak Ibrahim bin Adham, kayak Fudail bin Iyad, dan masih banyak. Barusan kayak Rabi'ah al-Basriyah, enggak nyampe setahun jadi orang hebat, didatangi banyak orang. Begitu pada minta barakah. Ini semuanya perjalanan spiritual. Jangan ditanya waktu, sebab Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Menuju kepada Allah pun bisa jadi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bisa cepat, sebentar nyampe. Ada yang lama, nanyanya dalil, mau dalil. Suruh ibadah, mana dalilnya? Dalilmu. Begitu. Suruh baca sholawat aja, baca lu Muhammad. Ini kenapa nggak pakai Sayyidina? Pakai nanya, baca kagak. Lu baca Sayyidina, panjangan. Ini bagaimana? Jadi nanya dalil. Ini namanya proses menuju kepada Allah begitu. Siratul dunia wa siratul akhirat, percis. Jembatan menuju Allah dan jembatan di akhirat menuju surga itu percis. Ada huru haranya, ada checkpointnya, ada kendalanya, sama. Menuju kepada Allah tuh ada aja gangguannya, ada aja gangguannya menuju kepada Allah. Lagi enak-enak duit dikumpulin, ngeruban makanya ini lumayan ini. Ada aja temen kita, lo bisa nggak bantuin gua dagang, lumayan ini. Kelebihannya sekian, kita kasih dia, borok kelebihannya, modalnya nggak balik. Anjing kagak ngorbananya. Bisa jadi ini namanya kendala-kendala menuju kepada Allah tuh adanya begitu, adanya akhirnya enggak jadi lagi begitu. Sama cuman berbicara. Kalau perjalanan menuju Allah berbicara hati, begitu tuh berbicaranya qulub. Dan ini yang harus kita suluk menempuh jalan ini. Kenapa berbeda-beda jaraknya? Karena perbedaan kondisi jiwa menuju kepada Allahnya, wiridnya, kondisi adabnya. Ada yang baca sholawat punya wudhu, begitu. Makanya kenapa disuruh habis sholat biar punya wudhu. Habis ibadah syukur sama Allah yang ngajarin sholat adalah Rasulullah. Ingat Nabi dulu, habis ingat Allah, biar enak hidupnya. Tar yang lain-lain, ingat Rasulullah, baru ingat dosa dah. Istighfar, begitu. Biar kita tahu. Begitu. Ini yang paling penting dalam hidup. Begitu, agar supaya kita sampai menuju kepada Allah. Jadi jangan tanyakan waktu. Waktu punya Allah. Tapi berproseslah. Fa insyaallah lama-lama sukses. Mintalah sama Allah ainayah rabbaniyah, taufik khas, hidayah khas, lutuf sama Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah menghantarkan kita menuju bahagia yang sesungguhnya. Dan ini yang paling penting dalam ngaji Minhajul Abidin. Tercepat, singkatnya, Allah itu dekat. Kenapa kita nggak nyampe-nyampe? Prosedur kita yang kita lalui terlalu banyak lika-likunya, banyak belak-beloknya. Kalau kita lempeng, tidak banyak belak-belok, cepat nyampe. Begitu. Udah jalannya jalur biasa, ya banyak lampu merah, ada pasar tumpah, macam-macam, belum tabrakan.
panjang, tapi jalan tol cepat. Begitu, harus bayar. Itulah namanya riyadhah, itulah namanya tirakat. Pakai bayar dulu, apa malamnya melek, dan seterusnya, supaya kita bisa sampai kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita perhatian besar, sehingga taufik yang besar, taufik yang istimewa, kita bisa juga sampai seperti hamba-hamba Allah yang diberi kesampaian oleh Allah menuju kehampiran dengan Allah, hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.